Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Tante Yu mendengar kata-kata dari anaknya Tante Xuanzong, matanya menunjukkan warna luar biasa yang tak tersamarkan. Apa, 48 karakter itu keluar dari mulut Tan Yun, ucap dari Tante Yu. Ayah, itu benar sekali, ucap dari Tante Xuanzong. Hehehehe, luar biasa, setelah Tante Yu menghela nafas, dia berkata, oke, kalau begitu aku tidak akan terlibat sebagai seorang ayah, tetapi Xianer harus bisa menikah dengannya, ini tidak kecil, ini adalah permintaan ayah saja, ucap dari Tante Yu. Ayah, jangan khawatir, ini yang diinginkan anakmu, ucap dari Tante Xuanzong. Baiklah, itu sangat bagus, maka Anda harus pergi dan menyelesaikan pernikahan sesegera mungkin, ucap dari Tante Yu. Anak ini menurut, anak ini akan pergi ke Xianer sekarang, ucap dari Tante Xuanzong. Pada saat ini di Sekte Huang Fusengzong, di divisi jiwa suci Xianmen, di lembah peri yang tenang dan indah, dengan awan dan kabut mengambang, itu bukan negeri dongeng tetapi lebih baik daripada negeri dongeng. Pada saat ini, seorang pria muda dengan hati-hati mengolah sepotong bunga dan tanaman di lembah peri. Rambut hitam anak laki-laki itu diikat dengan pita putih, dan dia mengenakan sutra dan satin seputih salju. Sepotong batu giok yang berharga diikatkan di pinggangnya, yang dipegang erat-erat. Penutup luarnya adalah asap lembut dan kerudung, alisnya panjang ke pelipisnya, hidungnya lurus, dan kulitnya putih. Sepasang matanya yang indah, roh dunia, tidak mengandung kotoran apapun, jernih tetapi tanpa dasar. Sama seperti anak laki-laki berpakaian putih yang cantik yang keterlaluan. Ush! Tiba-tiba, bocah lelaki berbaju putih itu merasa bahwa ruang di atas lembah perinya bergetar, tetapi seseorang telah memasang penghalang untuk menghalangi orang mengintip. Wosh! Pada saat berikutnya, Tante Xuanzong masuk ke lembah peri, menatap pemuda cantik itu, mengerutkan kening, dan nadanya tidak senang. Xianer, mengapa kamu berpura-pura menjadi laki-laki lagi, ini di rumah, mengapa kamu memakai pakaian pria sepanjang hari, ucap dari Tante Xuanzong. Anak laki-laki berbaju putih menyeringai dan ternyata, dia adalah seorang wanita cantik yang sedang menyamar menjadi laki-laki, dia adalah gadis cantik yang bernama Tante Xianer. Gadis cantik itu adalah anak dari Tante Xuanzong yang akan dijodohkan dengan Tan Yun oleh Tante Xuanzong. Ayah, putriku berpikir ini sangat lucu, dan juga, jangan panggil aku Xianer, kakek saja memanggil putrimu Inu Yuer, ucap dari Tante Xianer sambil memegang lengan kanan Tante Xuanzong dengan genit. Oke, ayah benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu, ucap dari Tante Xuanzong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan penuh kasih sayang. Ayah, putrimu akan memberitahumu hal yang menarik, sejak putrimu memasuki Xianmen, aku telah mengubah namaku. Dengan bantuan penyamaran keluarga Tante kami, tidak ada yang tahu bahwa putrimu ini adalah seorang putri, hihi, Bunka putri sangat hebat. Bahkan, kepala divisi jiwa suci Xianmen yang bermartabat, bahkan tidak tahu identitas putri ini, ucap dari Tante Xianer berkata dengan nakal. Luar biasa, sangat hebat, ucap dari Tante Xuanzong tertawa. Oh, omong-omong, angin macam apa yang membawamu ke sini? Tante Xianer mengeluh, bukankah putrimu mengatakannya? Tidak ada seorang pun di seluruh sekte suci yang tahu bahwa aku adalah putrimu, jadi jika kamu tidak punya apa-apa untuk lakukan, jangan datang dan memberitahu orang lain, jika itu terjadi akan sangat membosankan, ucap dari Tante Xuaner. Tante Xuanzong membuang senyumnya dan wajahnya menjadi serius, ayah mencarimu hari ini, karena ada dua hal-hal untuk diberitahukan kepadamu. Ayo pergi ke paviliun dan bicara, ucap dari Tante Xuanzong. Tante Xuanzong Tante Xianer masuk, dan setelah memasuki paviliun jauh di dalam lembah, Tante Xianer bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, lihat penampilan seriusmu, apa yang terjadi, ucap dari Tante Xianer. Tante Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Anda adalah mata-mata,
apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan di masa depan, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, senyum asli Tantai Xianer tiba-tiba menghilang, dan cahaya dingin melintas di matanya. Putrimu telah menuliskannya, putrimu tahu apa yang harus dilakukan, ucap dari Tantai Xuaner. Yah, senyum muncul di wajah Tantai Xuanzong, dan berkata, Xianer, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai sekarang, ucap dari Tantai Xuanzong. Cahaya dingin di mata Tantai Xianer mengintai, Tantai Xianer tersenyum dan berkata, Ayah, saya belum bertemu orang yang tepat, bagaimana dan mengapa Anda tiba-tiba peduli dengan orang lain, ucap dari Tantai Xianer. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, Putri, ayah ingin menjodohkan kamu kepada seseorang, dia beberapa tahun lebih tua darimu, tetapi dia adalah naga dan phoenix di antara orang-orang, dan ayah berencana untuk memilih hari yang baik dan hari yang baik untuk menyelesaikan pernikahanmu, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xianer mengguncang tubuhnya dan menyingkirkan senyumnya, siapa dia? Bagaimana dia bisa membuat dirinya begitu penting bagi ayah, ucap dari Tantai Xianer. Tan Yun, ucap dari Tantai Xuanzong, dan secara tidak sengaja menunjukkan persetujuan yang kuat di matanya. Kamu sering menyebut dia di depan putrimu, tetapi bukankah dia sudah mati, ucap dari Tantai Xianer mengerutkan kening. Xianer, dia tidak mati, dia telah kembali hidup-hidup dari tanah keabadian, ucap dari Tantai Xuanzong tersenyum, oh ya, omong-omong, kakekmu juga melihat Tan Yun dari kejauhan hari ini, dia berkata bahwa Tan Yun adalah menantu yang dia cari, ucap dari Tantai Xuanzong. Benarkah, ucap dari Tantai Xianer tampak sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia, putrimu benar-benar ingin tahu apa yang istimewa darinya sehingga kamu dan kakek sangat menghargainya, ucap dari Tantai Xianer. Sebelumnya Tantai Xianer telah mendengar ayahnya Tantai Xuanzong memberi pujian kepada Tan Yun berkali-kali, tetapi Tantai Xianer tidak pernah bertanya tentang detail Tan Yun. Kemudian, Tantai Xuanzong menceritakan saat Tan Yun masuk dari pintu luar. Tantai Xianer diberitahu segala macam hal yang luar biasa sampai dia memasuki Xianmen. Namun, Tantai Xianer berkata dengan tegas, Ayah, putrimu tidak ingin menikah, jadi aku tidak setuju dengan pernikahan ini, ucap dari Tantai Xianer. Tidak setuju, ucap dari Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata dengan nada keras, itu tidak mungkin, ayah telah memutuskan untuk membiarkan Anda menikah dalam setahun, ucap dari Tantai Xuanzong. Plop, Tantai Xianer tiba-tiba berlutut dan berkata dengan tegas, Ayah, tidak peduli seberapa baik Tan Yun, tetapi putri ini tidak memiliki kasih sayang padanya, bagaimana putrinya bisa menikah dengannya? Saya juga meminta ayah untuk tidak mempermalukan putri ini tidak akan setuju, ucap dari Tantai Xianer. Kamu, begitu Tantai Xuanzong membuka mulutnya, dia dipotong oleh Tantai Xianer, Ayah, Tan Yun tidak tahu apa-apa tentang putri ini dan bahkan tidak mengenalnya, Tan Yun sudah ada Zhong Wuxiao, dan Mu Mengyi, jadi dia sudah punya 2 tunangan. Ayah, jadi bagaimana menurutmu, apakah Anda benar-benar mencintai putri Anda? Bagaimana Anda bisa tega membiarkan putri Anda melayaninya bersama mereka? Apakah Anda tidak mendorong putri Anda ke dalam lubang api? Ucap dari Tantai Xianer. Tantai Xuanzong tersenyum, membantu Tantai Xianer berdiri, dan berkata dengan getir, Putri, ibumu memberikanmu kepada ayah sebelum dia meninggal, ayah paling tidak bisa menyakitimu, jadi bagaimana mungkin ayah bisa mendorongmu ke dalam lubang api, dan jangan khawatir, ayah akan menjelaskan kepada Tan Yun, bagaimana kalau kamu yang pertama, Mengyi dan Xiao yang terakhir, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, dalam sekejap, mata Tantai Xianer dipenuhi air mata, ayah, kamu sama sekali tidak mengerti putrimu tidak peduli menjadi pertama atau terakhir, tetapi putri ini sama sekali tidak mencintai Tan Yun, bagaimana bisa seorang anak perempuan menikah dengan orang yang tidak disukainya? Bahkan jika putri ini menyukainya, putri ini tidak dapat menerima bahwa ada wanita lain di sekitar pria yang disukainya, jadi ayah, putri sangat tidak setuju, ucap dari Tantai Xianer. Wajah Tantai Xuanzong langsung tenggelam, ayah sudah terbiasa denganmu sejak kecil,
tapi masalah ini kamu harus setuju. Ayah hanya punya putriku yang berharga, tidak bisakah kamu tetap setuju, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xianer menjawab dengan air mata, putri berkata, tidak pernah setuju, ucap dari Tantai Xianer. Aku benar-benar marah padamu. Tantai Xuanzong sangat marah. Tan Yun membunuh 89 murid dari tingkat ke-7 hingga ke-9 pemurnian alam jiwa dengan kekuatannya di tingkat ketiga pemurnian alam jiwa. Dengan tantangan lompatan yang menantang surga, siapa yang bisakah dia bahu-membahu? Dia masih muda, dia sudah menjadi alkemis agung tingkat suci, perkakas artefak tingkat suci, guru formasi tingkat suci, dan jimat tingkat suci. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya? Xianer, Anda harus tahu bahwa dengan 4 peringkat suci ini saja, apakah dia di sekte suci Huang Fu kami atau di kekuatan lain, dia adalah objek persaingan. Dia sangat mengerikan. Dia memiliki banyak harapan untuk memenangkan jalan surgawi. Katakan pada ayah, jika kamu tidak menikah dengan pria seperti itu, siapa yang akan kamu nikahi? Aku benar-benar marah padamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tantai Xianer juga terpana oleh 4 gelar suci Tan Yun. Setelah dia tenang, dia masih menggelengkan kepalanya, putri ini masih tidak setuju, ucap dari Tantai Xianer. Tantai Xianer tiba-tiba tampak cemas, tetapi Tantai Xuanzong sangat marah sehingga dia tidak tahan, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ayah, ada apa denganmu? Jangan menakuti putrimu, ucap dari Tantai Xianer buru-buru mendukung Tantai Xuanzong dan menangis. Ayah, jangan marah, putrimu berjanji padamu untuk mencoba menghubunginya, jika dia benar-benar apa yang kamu katakan sangat bagus, jika putrimu benar-benar tergoda olehnya, aku akan membiarkanmu mengatur untuk menikah dengannya, oke, ucap dari Tantai Xianer. Tantai Xuanzong menahan sakit hati, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa menonton kompetisi alkimia, kamu dapat menontonnya dengan murid-murid lain dari divisi jiwa suci dan omong-omong, kamu dapat melihat bagaimana rupa Tan Yun. Pada saat itu, ayah akan memperkenalkanmu kepadamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tantai Xianer tidak tahan untuk menolak, namun dia mengangguk sambil menangis, putri mendengarkan ayah, tetapi putrimu punya permintaan, dan ayah harus setuju, ucap dari Tantai Xianer. Katakan, ucap dari Tantai Xuanzong. Ayah, pada saat itu, putrimu akan menghubunginya sebagai laki-laki, dan aku ingin melihat bagaimana karakternya, ucap dari Tantai Xianer sambil menangis. Oke, tidak ada masalah dengan ini, ucap dari Tantai Xuanzong, dan memberi tahu Tantai Xianer untuk mengingat untuk pergi ke alam rahasia dan Mai dan pergi setelah setengah bulan. Wosh! Tantai Xuanzong bangkit dari lembah peri, dan saat dia muncul di lautan awan, kulit pucatnya telah kembali ke keadaan semula. Mata Tantai Xuanzong penuh harapan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, kasihani hati orang tua di dunia ini, gumam dari Tantai Xuanzong. Pada saat yang sama, di alam rahasia dan Mai, di istana yang megah, tetua keempat Lu Yi, sedang bersama dengan Han Yong, di aken dari Aula Sila. Bang! Lu Yi menghancurkan pegangan kursi giok dengan satu telapak tangannya, Lu Yi terbakar amarah, dan berkata, Tan Yun ini membuatku kehilangan muka, aku tidak boleh diam saja, ucap dari Lu Yi. Kakak senior, tenanglah. Han Yong berkata dengan nada rendah caranya harus teruku, menyingkirkan Tan Yun, bukankah itu mudah kakak senior, masalah ini serahkan kepada saya. Namun, bagaimanapun, Tan Yun adalah orang yang disukai dari Master Sekte, dan itu tidak pantas melakukan sesuatu dengannya sekarang, jika tidak, orang lain akan dengan mudah mencurigaimu, kakak senior, jangan khawatir, setelah kompetisi alkimia selesai, aku akan menemukan alasan yang dapat dibenarkan untuk mengeksekusinya di depan umum, ucap dari Han Yong. Yah, itu sangat bagus, ucap Lu Yi. Setelah Lu Yi setuju, alis putihnya bergetar, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, apakah muridku Pang Tong dan 38 murid lainnya bunuh diri di langit di atas dojo ruang waktu sebelumnya?
apa alasannya, ucap dari tetua keempat Lui. Han Yong menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kakak laki-laki, sebelum mereka meninggal, mereka semua mengatakan bahwa Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Oleh karena itu, saya kira kematian mereka harus terkait dengan Tan Yun. Ketika Tan Yun dieksekusi di masa depan, aku akan menghadapinya, ucap dari Han Yong. Lalu setelah itu, malam pun tiba, dan sekarang, pembunuhan 89 orang yang dilakukan Tan Yun telah menyebar ke seluruh divisi alkemia Xianmen. Di antara lebih dari 200.000 murid, murid-murid di bawah tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa berbicara tentang Tan Yun sebagai dewa, sedangkan yang luar biasa di tingkat ke-9 menghina. Menurut pendapat mereka, jika mereka bertarung melawan Tan Yun, mereka pasti akan mengalahkan Tan Yun. Adapun lebih dari 20.000 murid alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung, mendengarkan pujian Tan Yun oleh para murid di bawah alam pemurnian jiwa tingkat 9, mereka tersenyum. Pada saat ini waktu begitu cepat, 14 hari pun telah berlalu, dan besok adalah hari kompetisi alkimia. Di lembah abadi nomor 8. Di lembah yang indah, Tan Yun, yang sudah pulih dari cederanya, menopang Suezian dengan tangan kirinya dan Mu Mengyi dengan tangan kanannya, dan membantu kedua gadis itu berjalan-jalan. Kedua wanita itu pucat dan luka mereka belum sembuh, jadi mereka ingin Tan Yun membantu mereka berjalan 2 langkah dan menggerakkan otot dan tulang mereka. Setelah kedua wanita itu bangun 3 hari yang lalu, mereka mengetahui dari mulut Tan Yun bahwa Tan Yun telah membalaskan dendam Song Hong dan 135 teman sekelas yang tewas. Tan Yun pernah bertanya kepada kedua wanita itu mengapa mereka begitu impulsif dan ikut serta dalam kerusuhan. Jawaban keduanya membuat Tan Yun marah. Karena Song Hong adalah teman keduanya, kedua gadis itu tidak terlalu berpikir banyak. Ketika kita berdua mendengar bahwa Song Hong terbunuh, kita buru-buru pergi ke Merit Medicine Garden. Kita baru saja menanyai Hou Ye, pembunuh yang membunuh Song Hong, namun Hou Ye mengambil tindakan dan menyerang kita, ucap dari Mu Mengyi dan Suezian. Baiklah, kalian istirahatlah dulu, ucap dari Tan Yun membantu kedua putrinya, duduk di rerumputan dan mengobrol dengan mereka. Kakak senior Tan, guruku menyuruhmu datang. Pada saat ini, suara Nangong Ruksue datang dari luar lembah. Oke, aku mengerti, aku akan segera pergi, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun menanggapi suara itu dan meninggalkan lembah, Nangong Ruksue sudah pergi, jadi dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju lembah di mana Sen Subing berada. Sekarang, Tan Yun telah memasang larangan lembah peri nomor 8, bahkan jika para dewa dan jiwa berada dalam kesempurnaan yang luar biasa, mereka tidak dapat secara paksa melanggar larangan. Karena itu, dia sangat lega meninggalkan kedua gadisnya di lembah. 1 jam kemudian, Tan Yun telah sampai, dan mencabut pedang terbangnya, dan berjalan langsung ke aula, di mana dia melihat Luo Fan, dan pria dan wanita lain. Melalui perkenalan Luo Fan, Tan Yun mengetahui bahwa murid laki-laki itu bernama Yang Chong dan murid perempuan itu bernama Liu Yi. Yang Chong dan Liu Yi ingat bahwa Tan Yun membunuh 89 murid di bawah sekte Lu Yi sendirian 14 hari yang lalu. Mereka berdua memandang Tan Yun dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Pada saat yang sama, keduanya juga mengetahui dari mulut Luo Fan bahwa ketika Tan Yun berada di kompetisi alkimia dari 3 sekte kuno dari sekte abadi-abadi, dia sudah menjadi alkemis hebat dari Ordo Suci. Oleh karena itu, keduanya mengagumi Tan Yun semakin banyak. Kemudian, Luo Fan memberi tahu Tan Yun bahwa dalam kompetisi alkimia yang diadakan setiap 10 tahun, para tetua tidak hanya bersaing satu sama lain, tetapi juga mengirim 4 murid untuk bersaing dengan para jenius alkimia dari para tetua lainnya. Kompetisi alkimia 10 tahun adalah upacara besar untuk divisi alkimia dari Gerbang Abadi. Tan Yun mengerti bahwa Sen Subing ingin dia berempat berpartisipasi dalam kompetisi alkimia besok. Deng deng deng. Pada saat ini, ada suara langkah kaki di tangga menuju lantai 2, tetapi Sen Subing yang turun. Ekspresi Sen Subing kuyu, dan matanya yang indah ditutupi dengan untaian darah,
seolah-olah dia telah kehilangan berat badan dalam waktu singkat 14 hari. Penatua berjasa, apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, melihat penampilan Sen Subing, dia merasa sedikit tertekan. Penatua berjasa ada apa denganmu? Ucap dari Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi dengan hormat bertanya kepada Sen Subing. Tidak apa-apa, aku mempelajari alkimia selama periode ini dan merasa sedikit lelah, ucap dari Sen Subing berkata dengan ekspresi muram. 14 hari yang lalu, ketika Sen Subing mengetahui bahwa ketika para tetua berkompetisi dalam teknik alkimia, persyaratan minimum adalah untuk memperbaiki Zun dan kelas menengah, dan dia benar-benar memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kematian dalam waktu yang singkat ini. Sen Subing memeras energi dan potensinya siang dan malam, dan belajar menyimpulkan proses pemurnian Zun dan kelas menengah. Pada saat yang sama, sampai sekarang, Sen Subing masih tidak mengerti alasan mengapa guru mengatakan 14 hari yang lalu bahwa dia akan mengesankan semua tetua dalam kompetisi ini. Aduh, setelah Sen Subing menghela nafas, dia melihat Tan Yun dan tiga lainnya, memaksakan senyum dan berkata, penatua ini memutuskan untuk menyerah pada kompetisi alkimia dengan penatua lain besok, dan akan membuatku malu. Kalian bisa melakukan yang terbaik besok, jangan terlalu menekan dirimu sendiri, ucap dari Sen Subing. Sen Subing melambai pada Tan Yun dan mereka berempat, pergilah, sekarang kamu pergi ke kebun obat yang berjasa dan mengumpulkan ramuan yang kamu butuhkan untuk alkimia besok, ucap dari Sen Subing. Setelah mengatakan ini, saat Sen Subing berbalik, Tan Yun menemukan air mata, dan air mata itu memercik ke tanah. Ketika Tan Yun dan Luo Fan melangkah keluar dari Immortal Hall of Merit, mereka melirik kembali ke punggung Sen Subing yang sunyi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri mereka sendiri, jangan khawatir, murid ini akan melepaskan amarah guru. Dan biarkan semua tetua yang mempermalukanmu kehilangan muka, gumam dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan kelompoknya yang terdiri dari 4 orang, menggunakan pedang terbang dan tiba di Merit Medicine Garden. 30 murid dari pemurnian jiwa tingkat keempat yang menjaga taman obat segera menyambut Tan Yun dengan antusias setelah melihat Tan Yun. Tidak diragukan lagi, reputasi Tan Yun saat ini sebagai murid Sekte Sen Subing, dan bahkan seluruh divisi Pil Sekte Abadi, dapat dikatakan setinggi langit. Setelah menyapa ke-30 murid dengan sopan, Tan Yun menjelaskan tujuannya. 30 murid mendengar bahwa Tan Yun dan Luo Fan sedang mempersiapkan bahan untuk kompetisi alkimia besok, dan segera mengirim Tan Yun dan keempatnya ke Merit Medicine Garden. Setelah setengah jam, mereka melangkah keluar dari Merit Medicine Garden. Ketika melangkah keluar, Luo Fan memandang Tan Yun dengan wajah bingung, saudara Tan Xian, saya juga melihat ramuan yang baru saja Anda kumpulkan. Di sana ada 81 jenis, dan masing-masing adalah yang terendah. Pangkatnya juga merupakan eliksir peringkat ke-7, dan 36 di antaranya adalah eliksir yang berusia antara 1000 dan 1600 tahun. Saudara Tan Xian, jika Anda menginginkannya ramuan tingkat tinggi, apakah Anda ingin memperbaiki Hedan, ucap dari Luo Fan. Yang Chong, Liu Yiyi juga menatap Tan Yun dengan bingung. Dalam persepsi mereka bertiga, jika ramuan tingkat tinggi yang dikumpulkan oleh Tan Yun ini digunakan, ramuan yang disempurnakan pasti luar biasa. Tan Yun tersenyum kecil, rahasianya tidak bisa dibocorkan. Oke, selamat tinggal, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun membuat teka-teki, dia menginjak pedang terbang dan menghilang ke langit malam. 1 jam kemudian, Tan Yun kembali ke lembah peri nomor 8, pada saat yang sama, dia menangkap seekor kelinci dan bersiap untuk memanggangnya untuk Mu Mengyi. Tan Yun tahu bahwa Mengyi suka makan. Untuk non-kultivator, jika lukanya tidak sembuh, tidak pantas untuk makan makanan panggang, tetapi tidak apa-apa untuk para kultivator. Setelah pekerjaan yang sibuk, aroma di lembah peri meluap, api unggun bergetar, dan Tan Yun dan kedua gadisnya duduk di sekitar api unggun di rumput-rumput. Oke, kalian berdua kucing kecil yang rakus, makanlah dengan cepat,
Air liurmu mengalir, ucap dari Tan Yun sambil menyerahkan daging panggang itu kepada kedua gadisnya satu demi satu. Wow, gelombang kakak ipar itu luar biasa, ini enak, ucap dari Sue Zian mengunyah dengan bintang-bintang kecil di matanya, dan dia mengunyah tanpa sikap anggun. Keahlianmu benar-benar bagus, di masa depan, ketika kamu tidak ada hubungannya, kamu bisa membuat lebih banyak daging panggang, ucap dari Sue Zian. Beberapa hal tidak bisa menghentikan mulutmu. Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dasar pemakan rakus, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Itu benar, Tan Yun benar, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi masih sama seperti saat pertama bertemu Tan Yun dan ketika dia memakan daging yang Tan Yun panggang untuknya, itu sama, Mu Mengyi makannya tanpa menunjukkan giginya. Aku sudah selesai makan, kakak ipar, aku ingin sepotong lagi, ucap dari Sue Zian. Setelah Sue Zian selesai makan di dahan pohon, dia membuang tulangnya ke dahan pohon itu, dan menjilat bibirnya dengan lidah manisnya, dan memandang pada Tan Yun dengan matanya yang indah, melengkung menjadi bulan sabit. Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memberinya sepotong lagi. Setelah selesai makan lagi, Sue Zian menatap Mu Mengyi dan berkata, kakakmu, kamu harus makan seteguk besar, itu enak, ucap dari Sue Zian. Mendengar ini, Mu Mengyi tersenyum dan masih mencicipinya perlahan. Segera setelah daging panggang itu dimakan, Tan Yun duduk dengan Mu Mengyi di pelukannya. Sue Zian di seberang api unggun memandang Tan Yun dengan kagum, kakak ipar, dengan identitasmu sebelumnya, kompetisi alkimia besok, kamu akan dapat menang melawan murid-murid lainnya kan, ucap dari Sue Zian. Mendengar itu Mu Mengyi tersenyum, Zian, iparmu tidak akan bersaing dengan para murid, tetapi dia akan bersaing dengan semua tetua dan mai kita, ucap dari Mu Mengyi. Benarkah? Aku menantikannya, ucap dari Sue Zian. Tan Yun dan kedua gadis itu mengobrol dengan gembira sampai larut malam, jadi mereka membantu kedua gadis itu kembali ke paviliun dan mengatur agar kedua gadis itu beristirahat di sofa. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan paviliun, muncul di puncak paviliun dalam sekejap, berbaring perlahan, memejamkan mata, dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Setelah beberapa pertimbangan, Tan Yun memutuskan bahwa prioritas utama adalah menggunakan gulungan bintang bulan ruang waktu yang dipasang di dojo ruang waktu untuk meningkatkan kekuatannya sambil menyempurnakan alkimia. Setelah kompetisi alkimia selesai, embrio pedang yang terbuat dari besi meteorit ungu Tianwei akan ditempa untuk langkah kedua, ketiga dan keempat. Pada akhirnya, saya akan menggunakan emas dan besi hitam, kayu dan bambu guntur, pasir dingin air, batu misterius api, akar roh bumi, angin dan air yin misterius, buah guntur berusia ribuan tahun, debu waktu kuno, dan ruang yang disediakan oleh Delao. Ginseng bulan, kayu naga banjir kematian, kristal milenium terang, 11 jenis atribut ini disempurnakan menjadi embrio pedang, mengeluarkan pedang terbang kelas atas dengan 11 atribut di waktu yang sama. Tan Yun penuh harapan, setelah disempurnakan, dia akan dapat menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng, yang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Memikirkan tempat ini, Tan Yun perlahan membuka matanya dan menatap langit berbintang, matanya yang berbintang mengungkapkan permusuhan yang kuat. Kebencian masa lalu, penderitaan dunia, keyakinan Tan Yun untuk membalas dendam tidak pernah tergoyahkan. Keesokan harinya, dini hari. Luo Fan telah mengemudikan perahu roh dan ditangguhkan di luar lembah abadi nomor 8. Di belakangnya, ada Yang Chong dan Liu Yi. Tidak lama kemudian, Tan Yun mendukung Sue Zian dan Mu Mengyi, menyapu keluar dari lembah peri, dan melompat ke perahu roh. Luo Fan mengendarai perahu roh, membawa semua orang, dan berlari menuju dojo ruang waktu. Dojo ruang waktu didirikan di alam rahasia Danmai, di lembah peri di timur laut, seluas 10 km. Jamnya akan datang. Semua lebih dari 200.000 murid Danmai tiba, dibagi menjadi 39 tim, berdiri di depan platform tinggi dojo. Lebih dari 400 diaken juga tiba, berdiri di depan para murid dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, 39 penatua, termasuk Sen Subing,
melangkah ke dalam kehampaan dan terbang di depan para diaken, menunggu kepala Tang tiba. Hari ini bukan hanya hari kompetisi besar alkimia dan Xianmen, tetapi juga hari kompetisi besar artefak, formasi dan jimat Xianmen. Zonggui mengatakan bahwa selama kompetisi masing-masing dari 4 divisi, pintu ke alam rahasia dari 4 divisi harus dibuka untuk memungkinkan kepala, tetua dan murid dari 5 divisi lainnya untuk masuk dan menonton. Tapi sekarang, ketika pertempuran 9 divisi meningkat, pada saat ini, hanya para murid dari divisi 5 jiwa, divisi angin dan guntur, divisi jiwa kuno, divisi jiwa binatang, dan divisi jiwa suci yang akan menemani mereka untuk menonton 4 divisi. 4 teknik peralatan, simbol dan susunan dibandingkan. Adapun kepala dan tetua dari 5 divisi, mereka datang ke sini dengan jijik, karena di dalam hati mereka, konsep ortodoks divisi Huang Fu Shengzong sendiri sudah mendarah daging, jadi mengapa mereka harus menonton 4 divisi dan 4 kompetisi seni? Adapun murid dari 5 divisi, mereka akan pergi ke 4 divisi jimat, pil alkemia, artefak dan formasi, masing-masing, karena 2 alasan. Pertama, mereka selalu dapat mengetahui siapa murid dari 4 divisi yang memiliki pengetahuan mendalam dalam 4 seni, dan mereka dapat meminta para 4 seni itu untuk membantunya memperbaiki alkimia, formasi, jimat, dan senjata sihir di masa depan. Yang kedua adalah datang dengan mentalitas menonton kegembiraan. Pada saat ini, ada ratusan ribu murid dari 5 divisi yang menonton di belakang dojo ruang waktu. Tantai Xianer, yang berpakaian putih dan berpakaian seperti pria, juga ada di antara mereka. Wosh! Tantai Xianer memandang Tan Yun, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Mu Mengyi dan Sue Zian, dan tidak tahu harus berpikir apa. Saya sedang menunggu penatua, saya telah melihat kepala. Saya sedang menunggu diaken, saya telah melihat kepala. Para murid bertemu dengan kepala penatua. Segera, 39 penatua di dojo, termasuk Shen Subing, Lu Yi, dan Chen Suyue, semua membungkuk hormat kepada Tang Xinying. Hal yang sama berlaku untuk Han Yong dan lebih dari 400 diaken lainnya. Lebih dari 200.000 murid dan Mai semuanya berlutut dan bersujud. Ya, Tang Xinying sedikit mengangguk, dan tidak meminta para murid untuk bangun, tetapi berkata, sekarang, ikuti kepala ini untuk menyambut kepala dan Mai Sekte Suci, ucap dari Tang Xinying. Dan setelah itu, sesosok orang tua, terbang ke udara di belakang Tang Xinying. Orang tua itu adalah penguasa divisi alkemia gerbang suci yang bernama, Gongsun Yangchun. Bawahan bertemu kepala, ucap dari Tang Xinying berbalik dan berlutut menghadap Gongsun Yangchun. Segera, semua penatua dan diaken membungkuk bersama. Para murid tidak mampu untuk bersujud, dan mereka berteriak serempak, dengan suara nyaring, para murid bersujud kepada kepala sesepuh, ucap dari para murid. Gongsun Yangchun menunjukkan senyum ramah di pipinya yang keriput. Dia menatap ke-39 tetua dari Xidanmai, suara tua itu terdengar. Kompetisi alkimia Xianmen dan Mai diadakan setiap 10 tahun sekali. Pemimpin ini sangat menantikan apakah para tetua dapat meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Kepala ini memerintahkan semua orang untuk keluar semua, apakah kalian mengerti, ucap dari Gongsun Yangchun. Mendengar ini, para tetua dan murid yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia berkata serempak, bawahan ini, murid mengerti, ucap dari para murid. Oke, sangat bagus, Gongsun Yangchun mengangguk puas, ekspresinya serius, selanjutnya, kepala ini akan umumkan hadiahnya. Semua penatua dan murid melihat ke depan dengan antisipasi. Hanya Shen Subing, yang menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan kukunya menembus telapak tangannya. Saya tidak sabar untuk memakan daging Gongsun Yangchun dan meminum darahnya, jika bukan karena dia, ayah tidak akan dihapuskan oleh Master Sekte dan diusir dari Huang Fu Shengzong, dan dia tidak akan mati karena sakit. Ayah, jangan khawatir, cepat atau lambat, putrimu akan membiarkan Gongsun tua membayar hutangnya dengan darah, ucap dari Shen Subing di dalam hatinya. Shen Subing merenungkan ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Gongsun Yangchun, menantikan hadiahnya.
Suara gongsun yang cun seperti bel. Selama kompetisi besar para murid, orang yang membuat ramuan kelas menengah akan mendapatkan 1000 poin, ramuan kelas atas akan diberikan 2000 poin, dan ramuan kelas atas akan diberikan 3000 poin. Yazun dan kelas menengah akan mendapatkan 5000 poin. Yazun dan tingkat tinggi akan mendapatkan 6000 poin, peringkat akhir dihitung berdasarkan skor totalnya. 4 murid di bawah setiap penatua, memenangkan kejuaraan pada akhirnya masing-masing akan mendapatkan kuali bermutu tinggi. 4 orang yang berada di tempat kedua akan menerima hadiah masing-masing, kuali alkimia berkualitas tinggi. 4 orang di tempat ketiga masing-masing akan menerima kuali sub-rank dan kuali kelas tertinggi. Mendengar ini, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi menunjukkan antusiasme di mata mereka. Kuali pil yang mulia tidak diragukan lagi memiliki godaan yang fatal bagi semua murid. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.